Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di Padepokan, Masya Allah, hari ini tamunya banyak sekali. Kita akan masuk ke dalam dan kita akan mengikuti kegiatan dari Gus Samsudin. Kenapa di sini? Karena memang di sini ini biasanya di sini memang tempat jinnya di sekitar sini. Assalamualaikum salam. Dia ngomongin, masya Allah. Assalamualaikum salam. Bismillah. Alhamdulillah. Wala khawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarfi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarfi sairil asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi. Kalau ngobrol males. Ngalih he. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalih he. Ngalih he. Ngalih ya. Lunga, tamangi lunga awam. Timbang tabang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyapa pangane kono iki? Nyapa tetap di situ aja kenapa? Tetap di situ aja kenapa? Dari rumahnya bapaknya ini sampean. Dari rumahnya itu. Terus kenapa nempel kembangnya sampean tuh? Kenapa nempel? Dari rumah bapaknya. Dari rumah bapaknya. Di rumah mertua. Saiki lunga ya. Lunga. Sampean pergi saja lo dari sini. Sampean pergi dari sini. Pergi dari sini. Sampean maksudnya di tempat itu buat apa toh? Sampean di tempatnya itu buat apa di sana itu? Suruh apa sampean di sana itu? Suruh apa sampean di sana itu? Suruh apa sampean? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahi al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mertuane nduk iki ada hal yang harus dibersihkan di dalam rumah panjenengan. Bersih secara dohir dan juga perlu bersih secara batin. Secara batinnya jenengan perlu untuk pertama, rumah selalu digunakan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena rumah yang tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran nanti gelap seperti kuburan. Dan itu hal yang paling disukai oleh bangsa jin. Itu nanti secara batinnya. Jadi nanti saya membersihkan secara dohirnya hal-hal yang menyebabkan niku masuk, dan sampean membantu untuk mengepel. Jadi setelah kotorannya diambil, jadi perlu untuk dipel ya. Kenapa? Karena masalah yang timbul itu pasti ada penyebabnya. Jadi kalau kita naik mobil kok kerasa ndak enak, itu pasti ada yang salah di dalam mobil itu. Pasti ada yang salah. Sebab itu kita perlu untuk introspeksi diri. Perlu untuk introspeksi diri. Karena kalau seorang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu seperti mobil yang berjalan tidak sesuai dengan yang menciptakan mobil. Contoh, ban yang harus digunakan untuk sebagaimana ban itu. Setir, rem harus digunakan dengan sebenar-benarnya. Kalau nggak digunakan dengan sebenar-benarnya, itu nanti pasti ada masalah. Kalau kita naik mobil kok berasa seperti nggak enak, itu pasti ada masalah di mobil itu. Maka perlu untuk diperbaiki, perlu untuk dibersihkan. Pembersihan itu tidak bisa saya sendiri, jadi juga perlu bantuan dari sampean. Setelah nanti buburnya diambil secara dohir, secara batinnya, sampean juga perlu untuk bantu untuk mengepel. Terutama mohon maaf,
hubungan antara keluarga harus lebih ditingkatkan. Masalah yang besar dikecilkan dan yang kecil dihilangkan. Itu yang pertama. Hubungan hablu minanasnya itu harus lebih dieratkan, termasuk komunikasi, kasih sayang dan sebagainya. Dan yang kedua, hubungan secara hablu minallahnya juga untuk ditingkatkan. Jadi agar apa? Agar semuanya itu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau berjalan sesuai dengan ketentuan Allah, pasti semuanya enak, pasti semuanya mudah. Karena masalah saat ini yang timbul itu semuanya memang masalah itu bisa datang dari sana, bisa datang dari sana, bisa datang dari sana. Tapi semuanya itu sebenarnya adalah apa? Adalah untuk diri kita agar lebih dekat dengan Allah. Masalah itu bisa dari orang lain, dari manapun dan dari kapanpun dan dari siapapun. Tapi semua masalah itu pasti ada hikmahnya, ada berkahnya untuk diri kita. Maka perlu banget panjenengan untuk mulai saat ini coba untuk introspeksi diri, semuanya lah untuk introspeksi diri, lebih dekatkan diri kepada Allah, itu yang paling utama. Dan yang kedua, komunikasi dan kasih sayang di dalam keluarga lebih dikuatkan lagi. Akan lebih apa? Agar semuanya selamat, itu yang paling penting. Jadi insya Allah nanti ya karena apa? Karena semuanya pengaruh itu, semuanya pengaruh. Dan semuanya masalah itu juga jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada yang memberi masalah. Jangan, nggak usah penyakit itu karena sana, karena itu nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan yang terjadi pada diri kita itu semuanya sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi ketentuan Allah agar kita lebih dekat kepada Allah. Itu yang perlu jenengan pahami. Jadi tidak usah fokus tentang masalah itu timbul dari mana-mana, tidak usah fokus. Tapi fokuskan diri jenengan untuk dekat kepada Allah. Itu yang paling utama, yang perlu jenengan lakukan semuanya niki. Jadi mulai sekarang bareng-bareng ya, bareng-bareng diperbaiki semuanya agar lebih selamat dunia dan akhiratnya, agar bisa selamat. Sangat kesan. Ngapunten, paham ya atuh ya. Kenapa wiridnya tidak bisa konsisten? Nah, kayak kalau malam gitu kayak seliwer gitu, pasangan truk gitu ada. Makanya kalau sering ada orang bertanya ke saya, Kang, gimana sih caranya agar kita itu bisa yakin, bisa lebih terus istiqomah melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama kuncinya satu, dipaksa. Kuncinya cuma itu satu tok, dipaksa. Karena nanti dari dipaksa jadi terbiasa, terus nanti akhirnya jadi senang kalau dipaksakan. Emang kuncinya itu nafsu itu apa? Nafsu itu harus dilawan. Kuncinya itu tok, nafsu itu harus dilawan. Nggak ada ceritanya orang yang hidup itu nggak punya nafsu. Jadi kalau orang bilang, kan hilang no nafsuku itu, mati. Selama kita masih punya hidup, punya napas, punya hawa, ya berarti hawa nafsu itu masih ada. Jadi nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk ditekan, dikendalikan. Jadi kalau dengan masih ngantuk, malas, karena saya lihat ini masih tetap belum bersih total. Karena apa? Karena sampai sendiri juga harus membantu untuk membersihkan itu. Jadi kalau mamanya ada kotoran nempel di tubuh jenengan setelah diambil, maka sampai juga harus membantu untuk mencucinya, membersihkannya. Aman pengen udah pepenak lah. Tapi maghrib itu aku lakuin, tapi pas malam itu kayak rasa ngantuk itu Dipaksa harusnya kan, harus dipaksa. karena pas malam gitu udah wirid langsung keluar gitu. Makanya itu harus dipaksakan, harus dipaksakan, harus dipaksakan. Terus yang kedua juga saya lihat di dalam komunikasi ini, di dalam dengan berumah tangga ini, ketika saya bicarakan harus gini belum sampai lakukan itu.
belum sampai lakukan. Jadi nanti pengaruhnya juga nggak begitu dahsyat ketika hal itu nggak dilakukan. Jadi saya bilang komunikasi harus bagus, lebih, karena gini sebenarnya, kalau orang pengen kaya, terutama orang laki-laki pengen sukses, kuncinya satu, senangkan istri. Menyenangkan istri itu nggak harus pakai harta loh, enggak. Saya itu mulai dari sangat-sangat nol. Agar usaha itu sukses itu kalau menurut abah saya itu, dan itu demi Allah sudah saya lakukan. Yang pertama itu apa? Harus baik dengan istri, harus menyenangkan istri. Karena apa? Karena ketika kita sudah berumah tangga, rezeki kita itu bukan hanya satu, tapi ada tandonya yang besar di atas itu, di istri. Nanti kalau kita sama istri itu menyakiti hatinya, itu seperti tandon yang galonnya itu tersumbat, itu tidak akan mengalir. Jadi kalau pengen kaya itu, pengen usahanya sukses, yang pertama harus baik dengan istri, menyenangkan istri, komunikasinya yang baik, itu yang pertama. Komunikasinya harus baik. Yang kedua yang harus dirinya lakukan tadi itu, usaha jangan hanya bersifat dohiriyah, jangan, tapi juga membutuhkan usaha secara batiniah. Karena apa? Karena contoh sampean sekarang dagang gini, sampean jualan mie di sini, sampean kan hanya menempatkan barang, tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk datang itu loh siapa? Kan Allah itu yang menggerakkan hati kita, bukan kita. Jadi kalau kita hanya mengendalikan dohir kita, itu sangat lama, bahkan mungkin jauh sekali gitu. Kalau orang dengan kerja keras bisa kaya, kuli bangunan sudah kaya dulu, tapi ternyata ya tidak. Jadi maksud saya itu gunakan juga usaha secara dohiriyah maupun secara batiniah. Yang pertama itu. Jadi yang pertama saya ucapkan tadi bahwa harus komunikasi dengan keluarga harus baik. Itu nanti insya Allah cepat. Terus yang kedua, amaliyah batiniah harus sama-sama. Kenapa kok harus malam? Saya bilang selama 41 hari Kang ini diamalkan setiap malam. Karena apa? Karena ketika kita berdoa itu sudah Allah tentukan sebenarnya. Jadi ada 3 cara untuk, sering saya bicarakan, 3 cara agar apa yang kita inginkan itu cepat dikabulkan oleh Allah. Yang pertama harus tahu waktunya, yaitu malam. Karena apa? Karena sebenarnya kita mau ke balai desa itu kan, di balai desa disebutkan ada lurah kalau jam 8 sampai jam 10. Di Al-Quran juga disebutkan kalau kita ingin doa kita cepat terkabul, ya mintanya ketika malam, orang-orang tidur itu kita meminta. Yang kedua harus lewat wasilah, lewat sholawat. Karena apa? Karena kita mengetahui Allah, mengetahui Islam pun dari Rasulullah. Kita kan tidak tahu, jadi kita harus lewat yang tahu gitu. Dan siapa yang cintai Allah ya Rasulullah itu. Dan yang ketiga harus menggunakan Asmaul Husna dengan cara menyebut nama-nama yang baik. Jadi kalau kita meminta itu ya sebut nama-nama yang baik. Dan nama yang baik Allah itu apa? Ada di Asmaul Husna, makanya itu dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, mbok pembersihan, mbok ruqyah, model bagaimanapun, manfaatnya tetap berkurang. Dan ini menyeluruh. Makanya hikmahnya apa? Hikmahnya seluruh keluarga ini sampai ini diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh keluarga diminta untuk mendekatkan diri ke Allah dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena ketika 2 orang menikah itu bukan hanya masnya dengan mbaknya yang menikah, tapi 2 keluarga dijadikan satu, 2 keluarga ini. Jadi hikmahnya untuk saling mengingatkan dan saling menyayangi kita. Intinya seperti ini. Jadi banyak hikmah yang terjadi ketika kita diberikan ujian oleh Allah. Jadi semua ujian itu ada hikmahnya. Tapi sampai tidak usah fokus pada ujiannya itu tadi. Saya lihat masnya ini masih bingung. Bingung karena masalah yang kemarin-kemarin. Karena masih fokus pada masalahnya. Padahal ada yang memberikan masalah, yaitu Allah. Dia harus berpasrah diri kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah. Nggak usah bingung-bingung sama aja. Jadi kasarannya Wan ya. Lah awakmu aku kudu iso iki, ngono iki kudu sretenan dadi iku ora ngendhalani karepe sing ngono. Dadi najan to amet iki anak omahku aku ora ngaturi, sampean yo butuh aku butuh iki. Kek ngono. Kan ngoten Gus ya. Dan yang kemarin-kemarin bilang itu jangan dipikirkan. Nah, Jangan dipikirkan. Karena saya sendiri berbicara bukan karena dari kitab atau dari orang yang saya alami sendiri seperti itu.
cobaan itu ketika kita membangun usaha atau kita berumah tangga itu pasti ada. Tapi itu memang seperti pohon, ketika pohon itu mau berkembang lebih tinggi, lebih bagus, lebih subur, memang butuh pupuk hal-hal yang buruk itu tadi, memang butuh hal-hal yang buruk itu tadi. Soalnya niki ngapunten karepe ngono mireng kula ibuke pun benjing niku pun ngejak balik lah niki lek kula dereng semerep anu pasrah jenengan wis budal balik nyang Surabaya ndak apa-apa niku kula tasih gendhaleni Gus. Tapi kajeng kula ngoten. Kula rumiyin. Bojo kula masih lebih ambak. Lek niki monggo lek nek sing nggih Wawan kalih sing setri niku pemanggih kula lek Jenenge kali wulan lebih. Lu kan betul menang kesurupan benar. Tidak tahu kesurupan apa sih, sering kesurupan? Mboten. Tidak Jika tahu. mau wau kula Wau. mikir lajeng mriki langsung uwe. Cuma ke pas rumahnya Pak. Jadi insya Allah lah nanti di sana, insya Allah. Dan menyeluruh, tapi semuanya ada hikmahnya. Intinya gitu. Dan jadi hikmahnya bahwa keluarga ini harus saling menyayangi, itu kuncinya di situ, komunikasi itu. Harus ada komunikasi yang baik. Karena tidak semua yang kita tahu itu kita beritahukan sebenarnya, tapi yang paling penting bahwa sebenarnya masalah muncul itu terutama memang untuk lebih kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak usah fokus kepada hal-hal yang lain. Nanti kalau malah itu malah kepikiran itu terus bahaya nanti malah. nah Malah bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Berapa jam tadi mungkin kita? Ada 1 jam badan. wah lebih Muter-muter. Sing Nama ini jenengan Pak Sinten Pak? Suwono. Suwono. Nggih. Suwono. Nama ibu jenengan? Katimah. Halo? Ibu Mesina. Musina? ibu doang kok wah ibu iki Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau orang kesurupan itu biasanya di antara pundak sini sama di jempolan, gitu kan? Karena memang hal itu yang paling mudah untuk kita. Jangan ditahan nih Pak, jangan ditahan. Panas. Panas. ya jangan Zikir Allah Allah Muhammad. Kalau saya beli benih, Panas. tangan gue udah asam banget. Rokok lagi. Panas. Nanti ketika sampai di rumah, sampean ambil 7 air masjid, terus sampean duduk di depan rumah sampean duduk sambil baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis di depan rumah. Terus nulis kurang hafal Pak. ya, nanti kalau Apa? hafal saya yakin intinya. Terus nanti kalau ada cahaya merah di depan rumah, munculnya dari mana itu dikali diambil. Ada cahaya merah di depan rumah, sampai gali sampai ambil. Nah, diduduk dikali terus sampean madepe kudune ngulon ya
Soalnya main ikan mandalat. Ngarepan mana kayak. Terus jam pinten iku wis? Jam 12. Ya, jam 12 malam. Nah, iya. Aduh, sini. Kita ada keris merah di belakang betul. Coba. Tuamu niku. Karena apa? Karena diri kita itu sebenarnya seperti gelas itu loh, Bu. Jadi gelas itu kalau kosong itu kan mudah keisi angin. Tapi kalau dia berisi air itu kan nggak gampang kemasukan angin. Dan bangsa jin itu kan sebenarnya hanya angin. Dia tidak punya imaterial, kita yang punya imaterial, yang punya jisim itu diri kita gitu loh. Sebab itu diri kita ini yang mempunyai jisim, mempunyai jasad, harus selalu jasad ini diisi dengan asma Allah atau mengingat Allah, agar tidak mudah keisi barang-barang. Karena di dalam tubuh kita itu banyak sekali rongga-rongga yang itu bisa ditempati oleh bangsa jin. Makanya kalau kita ingin agar diri kita ini nggak mudah kemasukan seperti itu, maka selalu mengingat Allah. Insya Allah tidak mudah terisi hal seperti itu. Diisi terus diri kita. Sholawat. Tapi maksudnya Zikir. zikir. Irit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus diamalkan. Terus niku kapure kaping pinten? Kalau semuanya dengan lebih bagusnya 333 setiap malam dilakukan terus menerus selama 41 hari tidak putus. Yang penting terus menerus. Apa mania? Pulang ke Surabaya. So, soalnya dari sana sudah ditarik sini ke otomatis terus sudah diambil. Maksud dulu ngaten. Niki kedai nglakoni yen niku kalau masyarakat alasan itu kamu kamar tapi
Kajeng kula disingkat mawon ping 77 ngoten. Nah niki lek nek ping 300 kan kiambake kinten-kinten lho. Ngitunge niku nah tumpang so kiambake. Ngoten lho. Dados lek nek namung semarikan mengke enten opane barang napa kan dihitung kiambak. Lek ping semono kowe mesti tumpang so. Soale akeh. Titike penting istiqomah ya. Nah kuwi diaturi. Jadi kudune Terus yang kedua dirasakan gitu. nah Sampean menyambungkan Sayyidina Rasulullah itu seolah-olah dekat dengan sampean gitu. Sampean ya memang dekat, tapi lebih dirasakan dekatnya itu. Allahumma sholli wa dirasakan bacaannya, dimasukkan ke dalam hati. jadi kudune awakmu mantep tenan aja malang mentoleh. Ngapunten ya, aku dhewe sugih utang. Ngapunten nggih. Mengke lek awakmu cek mikir ora-ora wis malah ya kaya diatur iki man. Dadi wawan iki tak tamatne. Ngapunten Gus nggih. Kula tamatne niku kiyambake cara wong mlaku niku kurang sret. Winginane kula magrib magrib ana sik kan kula ngoten. Tapi kiyambake niku kurang sret. Lah iki. Ngoten. Tidak apa-apa, yang penting mulai. Kula dhewe ya salah, Gus. Tapi kula tamatne tasik padha niku jenengan aturne. Gini kesannya lebih ikhlas sih Kang ya. Biar sama Nah, saja. Wan. Gini biar lebih ikhlas bahwa apapun yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Sampean sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri sampean sendiri. Semua makhluk yang ada di dunia ini tidak sholat, Allah tetap Allah. Contoh, semua makhluk di dunia ini semuanya jadi penzina, Allah tetap Allah. Cuman kebaikan ketika kita tidak melakukan zina itu untuk diri kita, rumah tangga kita jadi baik, kita tidak kena penyakit. Karena apa? Karena Allah itu punya sifat Rahman. Oleh sebab itulah Allah memberikan aturan dan peraturan seperti itu. Ada iman dan takwa tadi. Contohnya gini, kayak semuanya sekarang ini kita ketika berjalan sama polisi disuruh pakai helm. Sebenarnya semua orang nggak pakai helm, polisi tidak ada ruginya. Ya cuman kalau kita pakai helm ketika jatuh kepala kita tidak pecah, itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi ibadah, kita mendoakan orang lain, kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi ketika jenengan sholat itu sebenarnya untuk diri jenengan sendiri, bukan untuk Allah, untuk kebaikan zahir dan batin jenengan. Jadi sampai kalau pengen hidupnya baik ya lakukan yang terbaik, itu nanti akan kembali kepada diri jenengan, bukan untuk siapapun. Jadi jangan dipikir kita ini kalau kita tidak sholat Allah tuh rugi gitu. Enggak itu. Yang rugi kita Yang rugi kita sendiri, bukan Allah. sendiri. Jadi makanya itu bagaimana caranya ya kita harus berpikir seperti itu. Rasa rumongso itu loh. Kita hidup ini ada yang menghidupkan itu loh. Kita ini jalan ada yang menjalankan. Kita melihat itu ada yang memperlihatkan itu loh. Zaman harus yakin di situ itu. Dan harus dipaksa memang Kang. Jadi nafsu itu memang kadang-kadang harus punya keyakinan bahwa nafsu itu harus dilawan itu. Nafsu itu harus dilawan. Kalau nggak dipaksakan ya tidak akan bisa gitu. Nanti dari terpaksa jadi biasa, akhirnya jadi senang. Contoh kalau kita biasa sebelum tidur itu sholat isya, kalau belum sholat isya kan kita nggak bisa tidur. Ada perasaan nggak senang. Makanya dibiasakan, dipaksa dulu sebelum. Makanya saya kalau mengamalkan 41 hari itu saya tidak putus dulu mengamalkan itu. Karena apa? Biar terbiasa itu loh. Nanti kalau sudah terbiasa Pak insya Allah jadi lebih suka gitu. Terus sak menika wiwit dalu mangke mawon, soalnya wingan-wingan kan Makanya kasaran. saya tadi kan pertama datang kok tidak diamalkan gitu loh. Dadi engko ngapunten ya Wan. Wiwit engko bengi ayo padha dilakoni. Dadi ben nek gunane. Aku dhewe ya wong elek, wong salah. Dadi kudune ya kuwi. Dadi ben lap ngono ilange, kasarane ngono kuwi. Terus sak menika gantos niki, Hasan niki kalih sing setri. Ki kajenge mriki pripun? Ngoten niki sing gadah keluar omah nika. Dadi ana gunane awake dhewe sowan mrene iki. Ngono lho. Ya. Wis sing wedok bareng ya kudu matur. Kadung teko kene mengko anak dalan ora. Nggih.
Jadi gini kan, seperti halnya kata orang kalau bertani gini, katanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, rezeki itu sudah Allah tentukan, tapi kenapa kok kita itu susah mendapatkan rezeki? Itu kan Anda tahu ilmunya saja. Nah, ikan itu kan sudah diberikan Allah kepada kita, ikan sudah diberikan kan di bumi, tapi untuk mengambil ikan itu kan kita tidak bisa nyemplung ke sungai bernafsu, malah ikan kan malah lari. Karena apa? Karena dunia ini adalah jagat besar dan kita ini jagat kecil. Tapi jagat kecil ini intisarinya jagat besar ini tadi. Jadi kalau mau ikan itu datang ya sebenarnya cukup dikasih kail yang bagus, yang baik, nanti ikan itu datang sendiri. Benarnya. Nah, untuk mendatangkan ikan itu tadi, untuk mendatangkan rezeki itu tadi, kail yang paling bagus itu apa sebenarnya? Sedekah. Sedekah yang paling bagus. Yang paling bagus. Maksudnya sedekah itu berapa? Sedekah itu ya seperti halnya kita menanam. Jadi Nah. kalau kita menanam itu kan kita mengambil punya kita. Kadang-kadang gini, kok ngaku guys nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa kok suruh sedekah. Nah kita kalau mau panen banyak, itu kan pasti kadang-kadang bahkan kita kadang harus hutang dulu, harus susah payah dulu untuk menanam. Udah kita nggak punya, maunya cuma punya berapa kilo beras, adanya berapa gabah diambil karena ini kan tumbuhnya banyak setiap orang menanam itu. Makanya bersedekah itu perlu untuk kita lakukan, itu sudah hukum alam loh. Bahkan bukan hanya dilakukan oleh saya, sudah membuktikan itu demi Allah, bukan hanya kita yang mengerti syariat dan menjalankan perintah Rasulullah. Orang non muslim ini mengamalkan ini pun jadi, mengamalkan ini jadi. Karena begitu dahsyatnya sedekah ini tadi. Jadi nanti saya minta gini, sampean contohnya saya lahirnya Selasa Kliwon, saya Selasa 4 kan ditambah Kliwon, dihitung neptunya itu. Terus saya setiap subuh, entah itu sedikit atau banyak, kalau mamanya 7.000 semuanya, harinya Selasa pagi semuanya, Selasa 3 pagi 4, setiap subuh itu sehabis sholat subuh memberikan sedekah, entah itu berapa ke orang lain, entah ke janda atau ke siapa yang dekat dengan kita berikan itu setelah subuh. Itu sangat dahsyat, demi Allah saya katakan, demi Allah. Iya, ada usaha dhahiriyah maupun batiniah. Jadi ada doanya, ada doa secara batiniah dan secara dhahiriyahnya tadi. Makanya pesugihan yang paling dahsyat itu ya menggunakan sholawat dan sedekah itu. Pesugihan itu meminta kepada yang maha sugih itu tadi. Jadi kalau orang percaya gaib tapi tidak percaya kepada yang maha gaib itu kan lucu. Percaya kepada makhluk gaib tapi nggak percaya kepada yang maha gaib kan lucu kan, anak uang segala pesugihan yang gunung apa itu nggak dahsyat, itu nggak dahsyat. Yang dahsyat itu yang mempunyai gunung itu tadi. Boleh percaya kepada kegaiban tapi bukan takut kepada makhluk gaibnya, tapi kepada makhluk gaib itu tadi. Itu makanya jangan salah pemahaman dulu. Nah, untuk pembersihan ini, untuk mencari rezeki, untuk agar usaha itu jaya, kembali lagi yang paling utama yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama harus menjaga kerukunan rumah tangga, karena apa yang ada di dalam itu nanti pasti akan mempengaruhi yang ada di luar, gitu loh. Sampai kalau berantem sama istri pasti kerja males, loh itu pasti loh. Uring-uringan, malas rezeki jauh. Makanya orang dulu bilang orang berantem ini ngedani rezeki itu pasti, kata saya. Banyak pelajaran dari orang tua kita itu yang kita dapat sebenarnya. Jadi kalau mau usaha itu sukses, yang pertama harus menjaga keharmonisan rumah tangga. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Hal seperti ini nggak memandang umur loh, enggak loh. Jadi orang dewasa itu nggak dilihat dari umurnya, dia sudah tua, enggak. Tapi bagaimana dia mengatasi masalah dalam keluarganya. Kalau masalah kecil dibesar-besarkan, belum dewasa loh, belum dewasa. Jadi maaf nih kalau kasih cicili ngomong itu Pak Iwan ya. Ini pamatan. Kula niku. Kemana? Keren kertas deh kan. Rumusuhan kene naging lucu langsung. Makanya kula matur-matur niku. Nah, diatur niku. Makanya kula matur ada sama aku. Niku makanya kula matur pistol. Mulai saiki wong sebenarnya nggih ada wali Allah yang dia itu orang biasa dan dijadikan wali karena apa? Karena bojone judes, karena istrinya cerewet itu.
Loh iya loh. Ketika seseorang itu menerima kesalahan dan memaafkan itu sudah suatu hal biasa. Jadi kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi kebaikan itu untuk diri kita sendiri loh. Jangan ketika kita menasihati ada kiai ceramah, istri itu harus tunduk kepada suami. Itu harusnya yang menggunakan tempatnya di istri, bukan di suami. Nanti kalau itu ditempatkan di suaminya, jadinya egois. Nah, harusnya yang dipegang suaminya apa? Contoh Rasulullah. Jadi suami yang paling baik itu apa? Yang paling sayang sama istrinya. Itu yang harus digunakan untuk suaminya. Jangan yang baik digunakan untuk istrinya dan dia minta yang terbaik, itu tidak boleh. Jadi yang baik itu belum tentu terbaik. Yang baik itu belum tentu terbaik. Harus menempatkan posisinya itu. Harus menempatkan posisinya. Dan itu tadi, kalau mau usaha itu sukses, yang pertama harus dilakukan ialah menyenangkan istri. Menyenangkan istri. Itu yang paling utama. Menyenangkan itu nggak harus pakai uang, nggak harus pakai uang. Demi Allah, saya itu mulai usaha dari 0 sampai punya mobil 10 itu pun juga dimulai dari hal seperti itu. Dari hal seperti itu. Diomali, yo menang, gitu aja. Nggak pernah apa. Dan yang kedua sedekah tadi itu. Mas sampai punya rezeki tidak usah banyak-banyak. Sedekah itu tidak perlu banyak, yang penting sampean ikhlas itu mau. Tadi subuh nikah, ketika mau subuh hari Sabtu nyirahin kalau sampean hari apa, terus Apa dah? sampean sedekah kemana? Boleh ke samping rumah, ke siapa saja nggak apa-apa. Dilakukan Pak, insya Allah nanti itu akan ada manfaatnya. Kuwi pendak kelahiranmu ngono lho San. Dadi sak. Kalau bisa malah diamalkan sama 41 hari pas habis subuh itu. Habis subuh itu. Itu kan sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat itu. Insyaallah. Sangat dahsyat. Dan juga nanti seperti yang saya bicarakan tadi. Yang pertama sampean bangun malam, terus yang kedua bersolawat, yang ketiga membaca ya Fatah ya Rojak. Itu saja yang diamalkan. Jadi ada doa yang memang niku tidak terhijab lagi. Salah satunya itu tadi. Doa orang yang sedang terkena masalah atau sedang tertimpa musibah. Di malam bangun minta satu itu saja dulu. Minta ya Fatah ya Rojak itu saja dulu satu. Jadi bangun malam, sholawat, terus baca ya Fatahu ya Rojak, wes itu mawon. Karena apa? Karena 3 hal itu kalau dilakukan demi Allah yang saya rasakan itu bisa dibuktikan. Jadi saya berbicara itu dari yang saya amalkan, bukan dari kitab atau dari orang memberitahu itu bukan. Sudah saya buktikan. Sampai amalkan selama 41 hari jangan putus. 41 hari jangan putus, bangun malam, baca sholawat, terus baca ya Fatahu ya Rojak, terus subuh sampai sedekah seikhlasnya. Sesuai dengan kemampuan sampean, sesuai dengan ketentuan itu tadi yang saya bilang tadi. Insyaallah nanti akan ada manfaat. Diamalkan. Cukup sama awakmu dhewe lek dodoli yo ngono kuwi ature. Dadi malah cendek bojomu ora diaturi kan wis awakmu paham. Kan desa. Ngaji biyon kan. Insyaallah itu dilakukan mawon. Karena memang kalau bisa usaha itu kan jangan hanya bersifat ini, tapi batinnya juga harus jalan. Sebenarnya sugen itu demi Allah mudah sekali ya. Mudah sekali. Kalau tahu ilmunya itu mudah sekali. Karo cipek ya ini kan. Saya itu nggak pernah kerja juara kerja nggih. Malam saya nih kumpul-kumpul kali ya acara seperti ini, pembersihan, terus malam pengobatan, terus siang ya sama tamu yang kerja ya anak-anak itu. Tapi alhamdulillah jalan lancar itu alhamdulillah. Jadi nggak usah terlalu berpikir dan mencerahkan. Kan borongnya iki Ini just ini. Mantap. ya niki ngapunten atas kula niku sowan mriki S2 sing penting kula dadi mriki ngapunten perkara ngeten-ngeten sambung
Oke, mawon. Perantaran kula niku lumiyen ya. Nalika belajar mayang itu napa tasik Joko. Barang ngoten kula sepindah riwayat rumiyin nggih. Riwayat itu kula kesupen mboten kelanjut kegiatan. Dan niku dalem kula munggah teng langit mriku. Tapi lek ning posisi ngimpi niku nggih. ngimpi. Tapi bulane wonten setan niku jam 11 antasipun. Dan niku enten bulan. Tapi ngandhape niku enten mendung. Mendunge putih saprika nggih tasih emut. Dan niku kula dibejani saking tengen mboten kan. Kuwi besok es teko kono kondak ngoten. Ya barang ngoten kula lampahi saestu ya tangga kan enten sing belajar mayang, sing dalang, sing jahe. Kula sejatosipun tak dhisik nek kersa mboten nggih, ngapunten. Kula niku pokok mayang nggih dijareng ngantos kula telas ngeten suwanten. Kula nate Mas mayang enten pake saji napa nika, dono mulya nate. Tapi kula lek nek pas ajeng mayang mesti bojo kula bejani, wah ngene sumben ya sanek wong jarene. Niku sot ngoten nggih. Niku nate kula lampahi. Barang ngoten niku ngapunten nggih Gus. Sing jarane niku kula hitung mboten kelantung pun tiyang 8 jane. Ya sing setengah tasih gesang, sing 7 niku sing kalih minggat, sing gangsal, sing kawan niku. Pamanggih kula kan pun sowan iki mugi-mugi undang kasembatan bagian kula. Namung ngoten niku mboten werna-werna niku. Terus kula Pak jenengan aturi ngene Pak ngene ngaten kula nderek namung ngoten. Memang nggih ada memang rezeki niku yang sejauh. Ada rezeki niku masih di langit. Ada rezeki niku yang dipersulit. Oleh sebab itu kita selalu kalau belajar minta ke Allah, ya Allah mudahkanlah rezekiku, yang di langit turunkanlah, yang jauh dekatkanlah dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar doa, tapi itu adalah sebuah ilmu untuk diri kita. Bahwa apa? Bahwa sebenarnya ketika semuanya sudah diberikan oleh Allah, maka kita pun juga perlu untuk lebih baik melakukan hal yang terbaik untuk diri kita. Karena gini kan, karena yang disebut manusia sempurna itu bukan sempurna padanya, bukan. Yang disebut manusia sempurna itu karena dia mempunyai hawa nafsu dan pikiran. Kenapa disebut sempurna? Karena hanya malaikat itu hanya punya akal tapi tidak punya nafsu, sedangkan hewan itu hanya punya nafsu tapi tidak punya akal. Maka kalau kita niku mampu untuk mengendalikan nafsu kita dengan akal, maka lebih sempurna dari malaikat. Tetapi kalau nafsu kita mengendalikan akal kita, itu lebih hina dari hewan. Oleh sebab itu perlu untuk itu. Nah, untuk mengeluarkan seperti ini memang membutuhkan keniatan yang mantap. Atau jenengan itu harus karena gini, nur diri kita ini kan bukan ini, tapi yang ada di dalam diri kita ini. Jadi untuk membuka nur yang ditutupi oleh dohiriah ini, oleh tanah ini, oleh ini pakaian kita ini kan pakaian kita, nanti kalau sudah rusak kan ditinggal. Itu memang perlu untuk ditekan, jadi untuk mengeluarkan kelapa itu kan butuh dibacok, jadi parut dan sebagainya itu tadi. Nah, menekan itu dalam arti apa? Kita tidak melakukan semua hal yang diinginkan oleh nafsu tadi, oleh tanah ini tadi, termasuk lawama, supiah dan sebagainya tadi. Itu harus ditekan. Iya. Nah, itu tadi penekanan itu tadi lek khusus jenengan. Itu agar apa? Agar mendung tadi yang sampai mimpi tadi itu terhilang tadi itu. Sampai memang harus menekan itu tadi. Harus menekan sekuat-kuatnya. Dan cara apa? Nah, itu caranya itu yang penting. Caranya itu tadi. Jadi nanti saya berikan amalan khusus buat jenengan yang itu memang khusus untuk membuka jalurnya di situ. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu jalannya memang susahnya di situ nih. Nah, semakin kita menekan itu semakin kuat cahaya yang muncul itu, semakin kuat. Jadi kalau penekanan pertama mungkin baru sampai di batoknya, penekanan kedua sampai di dagingnya, penekanan ketiga lebih kuat ke airnya, penekanan keempat ke minyaknya, penekanan dari minyak itu masih ada lagi zat lagi, masih ada penekanan lagi. Makanya perlu untuk ditekan. Nah, salah satunya puasa itu tadi yang kita lakukan bulan kemarin. Puasa ya artinya ngepasnya rasa. Puasa yang ngepasnya rasa.
menekan keinginan itu tadi. Jadi kita dibiasakan untuk menekan keinginan dohiriah kita, kesenangan ini, makan minum nanti kedua sebagainya lah, wanita marah dan sebagainya, menekan itu agar apa? Agar Nur Izzatullah atau Nur Muhammad ini bisa benar-benar keluar gitu loh, tidak terkungkung oleh ini tadi, nanti saya berikan awal khusus dengan itu agar yang menyelimuti itu tadi bisa terbuka, karena sebenarnya itu adalah semuanya adalah isyarat dari Allah untuk panjenengan akan lebih kuat di dalam melakukan riyadhah itu tadi. Ada isyarat. Nah, mungkin ya belum waktunya. Kalau sekarang Pak Insya Allah sudah waktunya, sudah waktunya untuk dilakukan. Jangan kalau selamanya tidak mau melakukan itu, ya tidak dapat sampai walaupun itu sudah diberikan, tetapi kalau tidak melakukan ya tidak dapat. Iya. Kalau kula rumiyin nate teng niku gak perang napa niku malah kula enten mriku to nyupenno niku nyemplung sumur Gus. Nah niku. Wah lha iki ngene pokoke aku cemplung sumur. Barang ngoten kula munggah. Pados malih kan tepo kula diunggah ning ngoten. Barang ngoten niku enten mriku mlaku turut kuburan Gus. Waduh lha iki. Kula ngoten nate niku Gus. Kuburan kuwat kula nyak-nyaki ngoten. Ilmu hikmah, ilmu mengenal jati diri itu harus tahu sanad, yang bersanad. Takutnya ya seperti itu. Nah, malah bukan semakin kita itu mengetahui jati diri kita, malah semakin jauh dari diri kita sendiri, itu repot. Jadi kayak tasbih itu bukan tasbihnya sebenarnya, tapi amalannya. Nah semua amalan itu bagus, tapi semua amalan itu tujuannya satu, untuk mengenal siapa diri kita dan pada akhirnya kita bisa mengenal Allah. Kuncinya di situ sebenarnya, karena di situ. Dari situ tidak diberitahu, kowe kudu ngene tidak hanya diberi apa kalau saya akan jimat. Ini kok dibong gitu, hanya gitu. Ya barang kula rasa niku. Wah. Turut kuburan kuat Agus semua salah. Wah, kaya ngene iki. Bukannya semakin terbuka malah semakin menutup. Nah, menutup, Gus. Nyemplung sumur kula enten mriku. Wah, lha iki opo iki? Tapi kula wates nglintune malih niku munggah, Gus. Wah, aku iso munggah neh ngoten. Terus niki nggih ngapunten matur mbah nuwun sanget kepanggihan jenengan nggih lara-larae niku wingenan. Iku. Tapi sebenarnya sudah ada ketentuannya. Sudah bisa. Jadi sampean tinggal berusaha untuk di situ. Untuk mendapatkan itu. Dilakukan mawon yang terbaik dalam arti jalankan peran jenengan itu dengan sebaik-baiknya. Awak dhewe ini kan sudah ada perannya. Sepenting tidak keluar dari peran kita. Peran kita memang ada yang kalau semuanya wayang itu kan ada dalangnya, atau main film ini kan sudah ada skenario-nya. Skenario-nya kadang sakit, kadang skenario-nya susah. Yang penting ini dilakukan dengan benar. Nanti ujung-ujungnya kan sukses ya, bagus tuh. Walaupun di ujung-ujungnya gitu. Jadi terima yang pantem itu penting. Yang penting jangan bleset. Bleset itu salah satunya ya kedukun yang sesat itu bleset itu salah jalan mana. Terus jadi marah-marah, tidak terima dengan apa yang sekarang ini, kok punya hutang, ini bleset. Bleset sebenarnya. Kenapa? Tinggal nglakoni kok. Tahun pungkur niku kula nate ajeng mayang bersih desa ngoten niku kula pun nyuwun oleh bojo kula gagah sok mbeni aku jare wong nek. Jane kowe iki ora apane, aku iki karepe ra ben aja payu ing ngerti yo. Kula katene Gus nggih. Ngoten niku raos teng mriki pun wah seret neh iki kula ngoten iki. Kersane ngalah sone niku nggih mati lho ngoten niku. Aduh iki opo iki. Mate niku kula lampahi. Tapi nggih pokok kula nyempeno sing mboten-mboten kudu kula gagah. Kula buka ngoten kok Kanjeng Mayang. Nah, ngoten niku. Jadi tujuan kula sing penting yang kebahagiaan ibarat tiyang. Nggih. Sebagian itu kalau nggak diambil ya nggak dapat. Nah, gitu. Jadi walaupun ikan itu sudah disediakan ke kita, kalau kita tidak berusaha untuk mengambil nggak dapat. Nggak dapat.